Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video belajar Quantum GIS untuk mata kuliah Manajemen Data Epidemiologi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai geoprocessing dalam Quantum GIS, secara khusus bagaimana melakukan analisis buffer. Nah, pada video kali ini ada dua pokok bahasan, sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah bagaimana konsep dari geoprocessing tersebut. Yang kedua, implementasi geoprocessing ke dalam Quantum GIS. Baik, kita langsung saja pada pokok bahasan yang pertama mengenai konsep geoprocessing. Nah, konsep geoprocessing adalah kemampuan Geographical Information System atau GIS untuk menganalisis data dan mengaplikasi fungsi-fungsi pada data spasial. Proses geoprocessing menghasilkan satu data spasial baru yang merupakan hasil geoprocessing. Jadi secara sederhana, geoprocessing adalah salah satu tools dalam Quantum GIS untuk melakukan analisis data sehingga menghasilkan satu data spasial. Beberapa fasilitas geoprocessing yang disediakan oleh software Quantum GIS ini adalah buffer, ada analisis buffer, dan yang akan kita bahas lebih lanjut di video kali ini ada intersection, ada clip, ada union, ada symmetrical difference, dissolve, dan eliminate selected polygon. Nah, untuk fasilitas geoprocessing ini lebih jelasnya kalian bisa baca di modul Quantum GIS yang telah dibagikan di awal perkuliahan. Dan untuk kali ini kita akan coba bahas salah satu fasilitas geoprocessing yang sering digunakan oleh tenaga kesehatan khususnya di bidang epidemiologi dalam melakukan analisis data spasial, yaitu analisis buffer. Nah, kita bisa lihat kalau kita buka aplikasi Quantum GIS, menu geoprocessing tool itu ada di menu vektor, ada geoprocessing tool, ada buffer, clip, convex, sampai eliminate select polygon, dan ini semua ada di modul yang telah disediakan sebelumnya. Kita lanjut pada analisis salah satu fungsi geoprocessing, yaitu analisis buffer. Nah, buffer adalah pembentukan area sekitar objek dengan tertentu dari objek tersebut. Proses buffer dapat dilakukan terhadap seluruh ataupun sebagian objek pada sebuah data spasial. Nah, seperti apa rangkaian proses buffer nantinya kita lihat. Jadi rangkaian proses buffer, jadi dari satu atau dua data spasial input menghasilkan satu data spasial baru. Jadi data spasial ini ada dua menghasilkan satu data spasial baru. Nah, kira-kira begitu gambaran dari proses geoprocessing. Nah, untuk rangkaian proses buffer, nah, misalnya buffering point, ini point dan garis yang membatasi point ini adalah maksud daerah buffer ataupun buffering multi point atau line ataupun polygon. Nah, ini ada beberapa contoh penggunaan penggunaan analisis buffer di dalam penelitian kesehatan. Ini kita bisa lihat analisis buffer daerah rawan demam berdarah berdasarkan angka bebas jentik di wilayah kerja Puskesmas Kedungmundu.
Nah, dari analisis buffer ini kita bisa lihat bahwa kasus demam berdarah berdasarkan radius, jadi daerah-daerah buffer ini masuk kategori daerah rawan DBD. Nah, kita bisa lihat juga penelitian yang lain tentang analisis buffer. Misalnya ini peta daerah rawan DBD berdasarkan kepadatan penduduk. Nah, ini juga kita bisa lihat bahwa hasil analisis spasialnya menghasilkan bahwa kasus demam berdarah itu lebih banyak terbentuk pada daerah yang kepadatan penduduknya tinggi. Nah, itu salah satu manfaat analisis buffer dalam penelitian kesehatan. Sebenarnya masih banyak lagi yang aplikasi analisis buffer dalam penelitian kesehatan. Nah, kalian bisa searching di Google mengenai analisis spasial yang ada di penelitian-penelitian kesehatan masyarakat. Nah, itu mengenai konsep geoprocessing. Selanjutnya kita akan lanjut pada pembahasan yang kedua, implementasi analisis geoprocessing, khususnya analisis buffer di dalam quantum GIS. Baik, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, bagaimana implementasi geoprocessing khususnya analisis buffer ke dalam quantum GIS. Seperti biasa, kita buka dulu program quantum GIS-nya. Selanjutnya kita masukkan data vektor yang kita sudah miliki sebelumnya. Caranya sama, yaitu kita add vektor layer, terus masukkan data vektor. Pertama mungkin dulu kita kasih masuk data vektor kota Kendari, open, terus kita add, sudah muncul. Terus kita masukkan lagi data titik puskesmas, terus kita klik add dan masuk. Selanjutnya kita masukkan data titik kasus DBD di Kendari. Sudah masuk, kita perbaiki dulu petanya. Kita ingin munculkan peta Kendari berdasarkan kecamatan. Kita klik kanan properties, terus kita ganti kategori berdasarkan kecamatan, terus classify, kita klik apply. Oke, muncul peta Kendari berdasarkan kecamatan. Nah, untuk memunculkan label kecamatan yang ada di Kendari, tinggal kita klik layer labeling option, terus pilih single label, value-nya nama kecamatan, kita klik apply. Ini sudah muncul peta Kendari berdasarkan kecamatan ya, sudah muncul namanya. Ini biar lebih mudah kita lagi membedakan yang mana titik kasus, yang mana puskesmas. Kita ganti dulu simbolnya ya. Caranya sama, kita klik 2 kali atau klik kanan properti, terus kita pilih simple marker. Nah, di simple marker kita ganti simbol layar tipenya, kita ganti pakai SVG marker. Nah, kita arahkan ke bawah.
kita bisa pilih ini kesehatan. Ini terus warnanya bisa kita ganti warna hijau. Gambarnya terlalu kecil, kita bisa perbesar. Kita besarkan saja 4. Markernya seperti ini 4. Misalnya karena warna hijau ada yang sama, kita bisa pilih warna di luar dari misalnya warna tidak ada, misalnya kuning ya, kita ganti saja warnanya. Nah, ukurannya sudah 4, sudah besar. Sudah berubah titik puskesmas. Terus sama untuk merubah style dari titik, sama dengan kayak puskesmas, kita klik kiri atau klik kanan properti, terus kita pilih simple marker, terus pilih SVG marker, kita arahkan kursornya karena dia titik. Kita coba cari simbol. Pemilihan simbol yang perlu diperhatikan adalah keterwakilan dari data vektor yang kita miliki. Misalnya tadi puskesmas, ya, simbol keterwakilannya kita sudah ada. Misalnya kalau di kasus mungkin bisa kita pilih yang mungkin misalnya modelnya seperti ini, kita ganti, terus kita ganti ukurannya 4, terus pilih apply. Warnanya bisa kita ganti. Kasus ini kita bisa ganti misalnya warna merah, apply, terus oke. Nah, kita sudah atur sedemikian rupa titik kasus, puskesmas, dan peta kendari berdasarkan kecamatan. Nah, bagaimana implementasi analisis buffer? Nah, misalnya sekarang kita ingin melakukan analisis buffer puskesmas atau jarak titik puskesmas dengan kasus DBD di Kota Kendari. Kita ingin melihat keterjangkauan pelayanan kesehatan khususnya puskesmas dalam menjangkau kasus demam berdarah di Kota Kendari. Nah, untuk melakukan analisis buffer, berarti karena yang akan kita analisis buffer adalah titik puskesmas terhadap kasus, maka yang kita buffer adalah titik puskesmas. Nah, jika kita ingin buffer titik kasus, maka yang kita rubah nanti adalah titik kasus. Nah, karena untuk contoh kasus pada video ini adalah kita ingin menganalisis buffer seberapa jauh keterjangkauan pelayanan kesehatan atau puskesmas terhadap kasus demam berdarah di Kota Kendari. Nah, untuk sebelum kita melakukan analisis buffer, langkah yang pertama yang harus kita perhatikan adalah merubah CRS dari peta yang
atau vektor ya, data vektor yang ingin kita analisis buffer. Misalnya sekarang adalah puskesmas yang akan kita lakukan analisis buffer. Kita bisa cek informasinya bahwa titik puskesmas ini CRS-nya itu masih menggunakan WGS 84. Nah, untuk melakukan analisis buffer, CRS ini harus dirubah menjadi Universe Transfer Mercator atau UTM. Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama adalah kita ekspor, klik kanan pada titik data vektor puskesmas, terus kita pilih ekspor, terus pilih save fitur as. Nah, di dalam ini kita beri nama titik puskesmas UTM. Kita kasih kode UTM biar kita bisa tandai. Terus CRS ini terganti menjadi UTM. Kita klik di select CRS ini, kita pilih UTM zone 51S. Nah, kenapa kita pilih UTM zone 51S? Ini bisa kalian lihat di lampiran modul manajemen modul quantum GIS yang telah dibagikan. Itu di halaman lampiran itu ada pembagian zona UTM wilayah Indonesia. Nah, yang ingin kita kerjakan adalah peta Kendari. Sulawesi Tenggara itu berada di zona 51S. Nah, misalnya kalau Makassar itu ada di zona 50S. Dan seterusnya. Ini pembagian zona UTM wilayah Indonesia. Jadi kita sesuaikan zona UTM berdasarkan data vektor yang kita akan kerjakan. Nah, caranya kita kalau misalnya belum ada, kita klik di filter atau pencarian UTM zona 51S. Kita pilih yang WGS 84 UTM zona 51S. Kalau sudah, kita klik OK. Terus kita klik OK. Nah, ini sudah. Sekarang nanti akan muncul titik puskesmas UTM. Kita bisa cek informasinya. Nah, dia sudah berubah CRS-nya menjadi UTM zona 51S. Nah, data vektor inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis buffer. Nah, yang ini bisa dihapus. Oke, kita sudah punya titik puskesmas yang dirubah CRS-nya atau referensi geografisnya menjadi UTM. Yang selanjutnya ini kita sudah bisa lanjut pada tahapan analisis buffer. Nah, caranya adalah kita pilih menu, terus pilih vektor, ada pilihan terus geoprocessing tools, terus ada buffer, ada clip, kita pilih buffer. Ini muncul kotak dialog ini. Nah, untuk input layer itu kita isi berdasarkan data vektor apa yang akan kita lakukan analisis buffer. Karena contoh pada kali ini kita akan melakukan analisis buffer titik puskesmas.
kita cari titik puskesmas ITM. Nah, misalnya kita ingin mengetahui berapa persen jumlah kasus DBD yang ada di Kota Kendari pada area buffer pelayanan kesehatan, atau kata lain kita ingin melihat seberapa jauh jangkauan kemampuan puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap kasus di wilayah buffer. Ya, misalnya definisi operasional adalah, misalnya definisi operasionalnya adalah 1 km, karena satuannya meter, kita bisa pilih kilometer, kita bisa pilih meter, mana yang kita sesuaikan saja dengan definisi operasional yang kita miliki. Misalnya nih kita ganti jadi 1 kilo berarti 1000 meter, 1000 meter. Atau kita ganti langsung pada 1 km. Jadi yang mana saja kita inginkan. 1000 meter. Jadi saya ulang ya, karena terpencet. Meter, kilometer, set up. Meter, kilometer, buffer. Puskesmas jaraknya adalah 1000 meter. Terus kita arahkan kursornya di bawah. Nah, ada dissolve. Nah, dissolve ini kita aktifkan nanti ketika ada pertemuan antara beberapa buffer, maka dia akan menjadi satu area buffer saja, bukan menjadi 2. Maka kita tanda centang, terus kita klik keran. Sudah, ini akan muncul di peta kita area buffer yang ditandai dengan warna coklat. Kita close dulu. Nah, titik puskesmas tidak kelihatan karena dalam layout titiknya itu berada di bawah. Karena dalam pengaturan data menggunakan fitur point itu harus berada di atas, maka titik puskesmas kita simpan di atas, maka nanti akan kelihatan data titik puskesmas. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, tadi seandainya kalau tidak kita beri tanda centang di resolve, maka ini akan membentuk 3 lingkaran yang saling menindih, saling bertindisan. Maka kita perlu, karena kita aktifkan di resolve, maka dia akan yang ketemu area buffernya, maka dia akan membuat satu atau menyatu. Nah, ini cara melakukan analisis buffer. Nah, selanjutnya karena ini sifatnya masih temporary, kita bisa cek temporary scratch layer only, artinya ketika nanti aplikasi QuantumGIS ini kita close, maka area buffer yang telah kita buat itu akan hilang karena sifatnya temporary. Nah, untuk membuat ini agar tidak temporary, maka ini kita perlu
simpan. Caranya sama, kita save fitur as, kita beri nama buffer Puskesmas, terus SHTP-nya Polygon. Oke, maka yang ini bisa tahap temporary. Nah, ini pengaturan ini kita bisa ganti buffernya, misalnya agar tidak menutup peta kendari ini, maka pengaturannya kita bisa kita buat transparan. Jadi mungkin 4% atau 30%. Nah, untuk warnanya mungkin bisa kita ganti karena sudah ada yang sama, mungkin bisa warna coklat. Kita ganti apa ya? Merah ya, kita coba warna merah. Ini merahnya seperti ini, merahnya enggak yang agak lembut saja. Kita bisa lihat data puskesmas atau kasus yang berada di jangkauan puskesmas dengan jarak 1 km. Nah, di dalam analisis buffer ini ada area buffer yang melewati peta, misalnya seperti ini. Ini melewati garis peta. Nah, untuk merubah penampilan ini, caranya adalah kita lakukan geoprocessor, kita pilih clip ini akan menyatukan data buffer ini dengan peta, dan ini nanti tidak akan masuk dalam area buffer. Nah, untuk input layernya, adalah buffer, ini di overlay dengan peta kecamatan. Jadi area buffer ini, misalnya tadi kalau kita tidak menggunakan fitur clip di dalam geoproses, maka nanti tampilannya seperti ini. Area buffernya itu sampai di laut ya, jadi kurang cocok saja atau kurang bagus untuk dilihat. Dan kalau kita aktifkan tadi clip, maka area buffer itu hanya yang ada di daratan saja. Kita ganti warnanya, kita kasih transparan. Nah, seharusnya tadi adalah sebelum kita save, kita perbaiki dulu area buffernya, sehingga area buffernya itu lebih baik lah kelihatannya dibandingkan sebelumnya.
Jadi kita ulangi karena ini masih sifatnya temporer. Jadi kita save as dulu, export, terus save fitur as, buffer Puskesmas. Oh ya, selain memberi nama, kita perlu mengecek di mana lokasi file yang akan kita simpan. Jadi kita browse, kita klik ini, kita simpan di peta belajar. Jadi sehingga nanti ketika kita mau memasukkan, kita sudah tahu di mana lokasi file yang telah kita simpan sebelumnya. Di buffer Puskesmas, terus SKPT-nya layer object disesuaikan poligon, kita klik karena sudah ada yang sama namanya, kita remove, kita beri nama yang lain. Buffer Puskesmas 2. Nah, yang temporary bisa kita hapus, kita delete, remove saja. Ini kita atur kembali karena tadi kesalahan belum kita perbaiki, kita sudah save area buffernya. Oke, 45%. Nah, sekarang kita bisa lihat hasil analisis buffer jarak Puskesmas terhadap lokasi kasus demam berdarah di Kota Kendari. Ini kita bisa ukur user line, misalnya ini lokasi Puskesmas 662 meter. Kita bisa cek kasus dalam area. Nah, seperti itu contoh implementasi analisis buffer ke dalam Quantum GIS. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita ingin mengetahui berapa persen kasus DBD yang berada di area buffer Puskesmas Kota Kendari. Nah, mungkin karena contoh kasus kita ini sedikit jumlahnya, secara kasat mata kita bisa hitung. Namun seandainya jumlah kasus kita banyak dan tersebar di beberapa daerah, maka untuk menghitungnya kita perlu cara. Nah, cara menghitungnya adalah kita klik vektor, terus pilih geometry tool, terus pilih analysis tool, terus kita pilih vektor, terus analysis tools, kita pilih count point in polygon. Ini fitur ini akan menghitung berapa jumlah kasus yang ada di area buffer. Kita klik count point in polygon. Nah, tadi poligonnya adalah buffer in polygon, terus poinnya adalah titik kasus. Jadi kita ingin melihat berapa persen atau berapa jumlah kasus DBD yang berada di area buffer. Maka poinnya adalah titik kasus, nama filenya count
poin, kita klik run, terus kita klik oke. Nah ini count. Jadi sebenarnya juga masih temporary, udah kelihatan di apa namanya, di map. Nah kita bisa mengecek, kita pilih count, terus kita pilih add attribute table, open attribute table. Nah kita bisa lihat bahwa kita ulang ya. Misalnya saya ingin tadi menghitung jumlah poin yang ada di, atau jumlah kasus yang berada di wilayah buffer. Kita pilih count point and polygon, terus kita pilih buffer ya, buffer puskesmas, terus titik kasus DBD, kita pilih run. Kita bisa cek di number point ini menunjukkan bahwa jumlah kasus yang ada di wilayah buffer puskesmas itu jumlahnya ada 3. Nah, itu tadi ada 10 kasus, jadi ada 3 dari 10 kasus, jadi bisa kelihatan di akhir 6 poin. Ini 3 dari 10, berarti 3 dari 10 kasus. Nah itu kita bisa cek kasusnya. Ini 1, 2. Ini kita bisa cek secara manual karena jumlahnya kasusnya itu contohnya sedikit, 3 ya dapat. Nah dari itu dia menunjukkan ada 3 dari 10 kasus yang berada di wilayah buffer puskesmas. Nah seperti itu teknik analisis buffer puskesmas yang ada di implementasi analisis buffer dalam Quantum GIS. Ini karena masih sementara, kita ganti lagi, kita save, caranya sama, save fitur as, jumlah kasus DBD di area buffer, tipenya polygon, oke. Itu gunanya. Yang ini kita sudah bisa hapus, kita remove. Ini nanti kelihatan jumlah kasus demam berdarah
atau sebaran kasus demam berdarah di area buffer pelayanan kesehatan atau puskesmas. Nah, begitu cara implementasi analisis buffer dalam Quantum GIS. Demikian video belajar kali ini. Sampai ketemu di video belajar berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.